Nah, katanya las-lasan yang bagus itu kalau buang taiknya itu gampang ya. Hah? Nah. Atau nunggu kering? Oh gini ya. Ini baru ngisi ya? Ya, isi. Ngerut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Selamat siang, udah jam 10 ya. Di awal video mari kita selalu berdoa semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Jana Nuraga ya. Usul Bang, untuk topik berikutnya perhitungan welding table dan aplikasinya di lapangan. Mungkin yang tepat bukan perhitungan welding table ya. Jadi di pengelasan di kapal itu ada namanya welding schedule ya, welding schedule. Ini saya ada contoh gambarnya welding schedule, nanti akan saya tunjukkan di layar juga. Mungkin di sini kurang jelas karena terlalu kecil ya. Jadi sebelum kita bikin welding schedule ini kita harus punya WPS untuk bangunan. Jadi di BKI sekali lagi ada diakui bangunan sudah jadi dan bangunan baru. Nah ya, untuk bangunan baru itu wajib semuanya yang akan saya sebutkan di video ini nanti. Jadi ini adalah welding schedule. Sebelum kita bikin welding schedule itu ada namanya WPS, welding procedure specification. Nah, sebuah galangan bisa membuat WPS itu kalau galangannya sudah punya welding workshop ya, welding workshop, yang mana welding workshop itu adalah prosedur yang harus disetujui oleh kelas, dalam hal ini adalah BKI. Nah, untuk bisa mempunyai WPS itu sebuah perusahaan harus punya namanya welding inspector. Itu semuanya detailnya silakan dipelajari ya, dipelajari di video-video yang lain atau literatur yang lain lah. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai welding schedule karena pertanyaan dari Mas Nana tadi itu tabel dan aplikasinya di lapangan. Jadi welding schedule ini menginformasikan semua plat yang ada di kapal yang harus dilas. Jadi di sini ada yang pertama adalah center girder ke kill plate, karena pertama kali kita bangun kapal yang kita letakkan itu adalah plat kill. Sudah pernah saya tunjukkan di video sebelumnya. Plat kill itu adalah plat yang tengah di bagian kill atau dilurus dengan bottom kapal atau ya kill ya di baseline itu. Nah, plat kill dengan center girder itu ada metode pengelasannya. Di pengelasan fillet itu ada dua macam, seperti yang tampak di gambar ya. Itu adalah ada full penetration. Full penetration itu pengelasan fillet. Fillet itu jadi pengelasan itu ada dua di kapal itu semua. Jadi sebesar apapun kapal itu cuma ada banyak, ada tiga sorry. Jadi ada butt joint, ada joint, kemudian ada fillet, lalu ada lap, overlap ya. Overlap itu mungkin sama dengan fillet pengelasannya, seperti itu. Nah, untuk full penetration itu adalah plat-plat yang tipis. Jadi misalnya plat 12 ketemu dengan plat 12 itu dia full penetration, harus wajib di bevel. Ada juga yang plat tebal tapi dia wajib full penetration, yaitu di bagian belakang, di Y bracket biasanya. Di bracket gede itu platnya bisa tebal sampai 100 mili dan dia wajib full penetration, makanya dia harus di bevel dengan aturan seperti yang tampak di gambar ini. Sudut bevelnya 45 derajat dan jarak antara plat yang ada dengan yang akan terpasang atau yang akan dilas itu 2-3 mili. Lalu ada yang fillet. Fillet itu pengelasan fillet sama fillet, cuma dia tidak wajib full penetrasi. Dia boleh dilas di kanan kiri saja, di tengahnya kosong, tidak ada pengelasannya. Itu untuk bagian konstruksi yang berada di atas main deck biasanya. Kemudian ada sambungan butt joint. Butt joint itu ada 3 kalau di ini ya. Kalau di welding schedule ini teman-teman bisa lihat di situ ada 3, yaitu plat dengan ketebalan yang sama. Itu dia di bevel, tetap harus di bevel untuk penetrasi. Dia wajib full penetrasi ya kalau ini ya. Kalau butt joint wajib full penetrasi.
Kemudian ada yang ketebalannya berbeda tapi kurang dari 3 mili. Itu dia boleh langsung di bevel. Boleh langsung di bevel seperti contoh gambar ini. Lalu ada yang ketebalannya berbeda sampai lebih dari 3 mili. Itu selain di bevel dia wajib di taper. Diruncingkan dulu mendekati ke yang tebal di sebelahnya, baru dia di bevel. Mungkin gambarnya lebih jelas di sini ya. Nah, lalu kemudian untuk pengelasan, jadi untuk yang sama dia ada dua macam, ada yang butt joint, ada yang lap. Ya, seperti yang contoh di gambar ini. Jadi sambungan plat itu bisa ketemu begini, butt joint, bisa juga overlap. Overlap ini contohnya akan nanti saya tunjukkan, biasanya di bracket-bracket ya, di bracket-bracket. Kalau untuk sambungan plat semuanya butt joint. Oke, itu adalah beberapa contoh metode sambungan pengelasan. Oke, kita akan masuk ke tugboat itu. Oke, saya sudah berada di dalam engine room tugboat RP 2020. Seperti yang teman-teman lihat, di situ banyak sekali pompa ya, ada 1, 2, 3, 4. Dan seperti yang pernah saya tunjukkan di video-video sebelumnya, bahwa kapal-kapal kami itu dilengkapi dengan banyak pompa, dan masing-masing sistem ada 2 buah pompa. Nah, seperti itu. Itu ada 4. Di depan sana gelap, dia ada 2, kemudian di sini ada 4 ya. Jadi ada manifold-manifoldnya sudah terpasang, pompa-pompanya juga sudah. Oke. Dan itu juga pompanya juga sudah, manifold balas juga sudah. Oke, jadi ini untuk pompa sekilas. Nah, untuk masalah pengelasan, di pengelasan tadi yang pertama yaitu di bagian keel yang bertemu dengan center girder. Keel yang bertemu dengan center girder itu dia wajib full ya. Ya, ini. Full atau double continuous. Jadi dia pengelasannya wajib full. Nah, kemudian untuk faceplate, untuk floor juga yang ketemu dengan bottom itu dia full. Sorry ya, enggak kelihatan sebentar. Nah, jadi dia full weld dan double continuous. Dia di kanan kirinya juga wajib di las. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian faceplate-nya di daerah kamar mesin ini, di daerah engine girder ini wajib full semuanya. Dari mulai bracket ya, bracket ini full. Kemudian faceplate untuk girder, untuk floor yang di daerah engine room ini dia wajib full, karena di sini ada vibrasi dan tidak boleh intermittent, karena nanti akan mengakibatkan crack ya. Begitu juga dengan engine girder ya, yang di welding schedule tadi. Jadi engine girder webnya yang bertemu dengan bottom dia juga full weld. Begitu juga dengan floornya. Nah, ini adalah full. Kemudian untuk yang di samping, yang di bagian samping, nah ini meskipun dia di kamar mesin, tapi dia berada di side cell. Jadi untuk web frame yang bertemu dengan side cell, dia wajib full penetrasi seperti itu. Nah, dia wajib full penetrasi. Untuk ordinary-nya atau tulang kecilnya dia stagger ya, atau spot. Nah, seperti ini. Spot. Nah, di sisi ini yang kosong, yang tidak dilas ini, di sebelahnya itu dilas ya. Jadi di sisi ini yang kosong ini, itu di sebelahnya dilakukan pengelasan gitu. Nah, untuk web frame di faceplate-nya di bagian ini dia juga intermittent atau spot. Nah, seperti itu ya. Oke. Sama, jadi semua konstruksi yang ada di kapal itu welding schedule-nya harus detail. Artinya semua konstruksi dia harus ditunjukkan. Jadi misalnya kayak tadi girder bertemu dengan keel, kemudian engine bed bertemu dengan bottom, kemudian web frame ketemu dengan side cell, atau mungkin ini deck girder ya. Deck girder yang ketemu dengan deck plate seperti ini. Dia wajib full. Stiffener atau tulang kecil, selain di engine room, itu ada tulang kecil yang berada di tangki. Semua tangki yang berisi cairan, baik tulang kecil maupun tulang besarnya, baik web maupun face-nya, dia wajib dilas full. Karena apa? Karena untuk mengurangi terjadinya korosi. Jadi kalau dia dibiarkan seperti ini, misalnya di dalam tangki ya,
Jadi dalam tangki nanti dia akan ada di celah-celah ini akan masuk air dan akan menyebabkan korosi. Makanya semua pengelasan di dalam tangki dia wajib full well atau double continuous. Nah, kecuali di tangki void. Nah, sekali lagi saya bilang tangki yang berisi cairan apa saja ya. Cairan apa saja. Oke, itu yang di bagian dalam. Nah, kemudian di bagian bulwark ini atau di bagian luar ya. Di luar bangunan atas, semua benda atau semua konstruksi yang berada di luar bangunan atas ini, di atas deck, meskipun dia konstruksinya kurang penting seperti ini ya. Seperti ini, itu dia wajib full. Baik itu stay bulwark maupun ini stiffener atau carlingnya ini, dia wajib full ya. Jadi semuanya dilas full ini. Nah, dilas full semuanya. Nah, meskipun ini kita bilang konstruksinya tidak terlalu penting ya, kecuali stay ini penting sekali karena dia untuk menegakkan si bulwark itu. Nah, tapi ada yang kurang penting ya, itu ini. Tapi dia wajib dilas full ya, full weld. Kenapa? Karena dia di luar. Kalau dia dibuat stagger atau putus-putus atau intermittent, dia itu nanti akan mengakibatkan air yang dari luar, dari air laut maupun air hujan, dia akan masuk ke sela-sela itu dan akan menyebabkan korosi. Jadi semuanya ya, semua baik konstruksi-konstruksi kecil di luar deck house itu dia wajib full seperti ini semuanya. Jadi carling ini semua dia bisa tidak full well, misalnya dia mau spot-spot, tapi dia harus di lubang seperti ini. Nah, ini di lubang seperti ini. Nah, itu dia boleh tidak dilakukan full well, tapi akan sangat susah sekali, banyak sekali pekerjaan. Lebih baik di las full daripada kita harus melubang-lubang seperti ini. Ini juga boleh. Kalau tidak mau full well, dia boleh di lubang-lubang, tapi akan sangat tidak bagus ya, akan sangat tidak bagus. Ini juga di ujung-ujung lubang ini nanti kalau pengelasannya tidak maksimal, dia akan menyebabkan korosi juga. Pasti ada air yang masuk, kemudian dia akan apa bahasa Indonesianya ya, drewes. Drewes seperti itu. Jadi dia netes dan tetesan itu berwarna kuning. Biasanya itu korosi dari dalam. Itu makanya semuanya yang di luar ini harus dilas full. Oke. Nah, kalau yang di bagian dalam tadi adalah konstruksi-konstruksi yang nempel di lambung. Jadi ordinary yang ketemu dengan bottom, floor yang ketemu dengan bottom, kemudian web frame yang ketemu dengan side cell, kemudian ordinary frame yang ketemu dengan side cell, atau stiffener yang bertemu dengan sekat, itu semuanya di detail ada di welding schedule dan pengelasannya sudah saya tunjukkan tadi. Nah, untuk yang di luar, yang di bagian luar itu hanya join dan fillet yang ketemu dengan ini. Jadi joinan antara plat bottom seperti ini, plat bottom yang ketemu dengan ini, itu pengelasannya seperti apa. Tapi semuanya ya yang di bagian luar ini ya wajib full. Tidak mungkin di sini kita kasih intermittent ya, pasti bocor ya seperti itu. Nah, untuk yang ini juga ada di detail, nanti saya tunjukkan juga di gambar ini ya. Jadi plat bottom yang ketemu dengan chain ya, plat bottom yang ketemu dengan chain itu pengelasannya seperti apa. Kemudian plat sisi atau side cell yang ketemu dengan chain itu pengelasannya seperti apa. Kemudian plat sisi yang satu dengan plat sisi yang lainnya dia ketemunya seperti apa. Yang membedakan hanya ketebalan ya, ketebalan atau ketinggian. Kalau mau lebih detail lagi itu kerjaannya welding inspector, mengukur ini ketinggian kampuh las ini ya, antara yang vertikal, horizontal di bagian side cell yang ketebalannya 8 mili, 10 mili itu dia lebih mengerti tentang pengelasan. Oke, jadi itu tadi adalah detail atau aplikasi pengelasan yang sesuai dengan welding schedule yang ada di gambar. Dan sekali lagi welding schedule tersebut dulu itu diminta oleh kelas. Itu tadi adalah welding schedule tahun 2015, dan seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa kapal-kapal kami namanya itu sesuai dengan tahun pembangunannya. Seperti ini RP 2022 itu berarti nanti direncanakan launchingnya itu tahun 2022, dan sekarang tidak ada welding schedule-nya ini. Ya ada, tapi untuk intern saja, tidak perlu dimasukkan ke kelas untuk approval. Tapi tahun 2015 itu masih diperlukan, atau kelas masih minta welding schedule. Oke. Itu saja video kali ini mengenai welding schedule dan detail pengelasan yang ada di kapal. Jadi intinya semuanya ada ya. Jadi untuk tulang ini yang nempel di sini itu pengelasannya harus seperti ini. Dan untuk tulang yang itu atau di bagian ini dia
wajib pengelasannya seperti ini. Dan pertimbangan pengelasan antara full dan intermittent atau spot-spot itu bukan hanya dari konstruksi, tapi juga tapi juga karena untuk menghindari korosi seperti yang saya bilang tadi, bahwa di bagian di atas dek, di luar bangunan atas, semua pengelasannya baik itu konstruksi kecil maupun konstruksi besar, dia wajib full karena untuk menghindari terjadinya korosi di daerah itu. Oke, itu saja video kali ini. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih dukungannya teman-teman telah subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya lebih tahu update video-video yang kami bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.